ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini kita alhamdulillah dapat berkumpul di majlis ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Menyambung pengajian kemarin halaman 63. Sifat yang ke-18, sami'an. Sifat yang ke-18, sami'an, artinya yang mendengar. Wa sifatun lahu ta'ala. Sami'an adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'an artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Tuhan mendengar bukan dengan dua telinga seperti kita. Kalau kita kan mendengar dengan dua telinga. Tuhan mendengar bukan dengan dua telinga. Dan pendengaran Tuhan menembus ke segala penjuru. Ada kita kan terbatas saja. 1. Fastabiqul khairat, sari'u ilal a'malil khairat. Bersegeralah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Waktu muda sebelum tua, dan waktu sehat sebelum sakit. Waktu lapang sebelum sibuk. Mati tanpa diduga-duga. Banyak jangankan kita orang awam, ustad gimana mati. Ya kemarin aku dan kanduan sengaja di rumah kepala kantor wilayah tingkat 1 ya Pegu. Nah yang ini nang kita perlukan minimal kan 63. Sudah nang mudah-mudahan ustadnya meninggal awal meninggal ada hancur dunia. Yang jelas ustad-ustadnya ketemu belajar dikira syariatnya mantap lah, ada masih ada yang lain dari ilmu Tuhan yang kita pelajari. Ya minimal kan 63 itu wajar-wajar kayak Rasulullah kami contohkan kita. Nah, ini yang dikatakan mati tanpa diduga-duga. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Iyalah. Kepada Allah semua, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu kembali semua. Yang jadi permasalahan menjar almarhum guru Ajana Rabi Bati semua kembali hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikah katakan nyobulik di sini? Ya nyawa aja lah. Nyawa itu ya ruh, nyawa itu bahasa kita. Sampailah nyawa bulik, roh pernah bulik sampai kada. Mana kita tahu. Seandainya sampai ujar beliau apa diterima atau kada, mana juga tahu kita. Ini jar almarhum guru Haji Anwar Bati. Usahakan di sini nih. Nang pertama parkakan di lawan Tuhan dulu. Wah kali ini. Usahakan ajar sini parakan di lawan Tuhan. Aku tamat Darussalam tahun 73 sudah. Tamat Darussalam Bahari kan alimnya kisahnya jual. Udah Bahari kan ada handphone ya sini. TV kedada ya orang. Jadi hiburan hari-hari belajar aja, nang rajin belajar juga. Kan belajar belajar kena guringnya lah, buliknya kena melihat orang main bal. Sekali bulik kapan jadi kiai, bu, coba ini. Oh, main ibarat bu, jadi kiai sudah coba. Aku kan tapi ada di Banjar. Dari 76 sudah merantau. Tapi matian berapa juga. Kalau dari 70-an matian sudah.
Sekalinya aku sekalinya alumni Darussalam tertua Banjarmasin. Ujar bagiannya boleh-boleh jualan. Jadi mati kada terduga-duga lah. Nah, jadi jatuh kembali. Jadi Syekh Firman Ahmad-Dhani mewariskan ilmu lawan kita. Seandainya diamalkan, insya Allah kembali ke kita sampai diterima dengan rahmat dan ridhonya. Apa kata Syekh Firman nih? Gimana benar zaman Selwatika. Nah ya sudah. Di dalam doa beliau, kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Firman yang mana mengamalkan sampai umur, diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Firman rohnya kembali sampai dan diterima, sehingga Syekh Firman berdoa. Ini doanya kayak gini. Nah ini doanya. Ini doanya. Rabbi habli wa atba'i nailal muna wal maqasid. Artinya, hai Tuhan, berikanlah kepada hamba dan pengikut hamba. Pada ketika Syekh Firman Ahmad-Dhani Bakhawat, memang kalau dia menakib bahwa Syekh Firman mengamalkan tarekat Qadariyah dan tarekat Khalwatiyah itu sifatnya mengambil berkah dari peninggalan wali-wali terdahulu. Yang ianya, yang benarnya bahwa Syekh Firman pada ketika Bakhawat hanya fana dan istighraq di Muhammad. Mungkin Nabil Fana'i wal istighraq. Jadi pada ketika khalwat Syekh Firman yang benarnya naiyahnya hanya fana lawan istighraq di Nur Muhammad. Arti mana kan keyakinan rasakan bahwa diri Nur Muhammad itu fana. Istighraq sama dengan fana. Yakini rasakan benar-benar diri Muhammad. Syaratnya bagi orang istighraq menjamkan dua mata, tutup mulut. Yakini rasakan bahwa diri Nur Muhammad bila kuliah ini kalau maksudnya lain kuliah di IAIN atau di UNPAD. Kuliah ini dari atas kepala sampai ujung kaki jasmani rohani kolngarnya. Nah itu jangan tanggung-tanggung kolngarnya. Jika merasa hambal awak kan, merasa bisa kena melihat kayak diri kita nih keluar dari diri kita. Ini kalau sampai sudah jasmani lawan kul ngarannya tahqiq. Tahqiq itu benar-benar jangan terkecualikan lagi. Pertama keyakinan lawan perasaan. Jadi pada ketika Syekh Firman Bakhawat hanya pada segala. Kenapa? Karena beliau berdasarkan hadis Nabi, ujar Nabi, "Ana minallah." Ini hadis Nabi. Aku dia Nabi daripada nur zat Allah. Dan mereka orang laki-laki perempuan ini. Mini maksudnya yakni minuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwa orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Nabi bukan menurut pendapat.
Jadi hak kita sebagai umat yang pertama bil imannya kami, iman sempurnakan, jangan sampai ada ragu. Kalau ingin dalam genggaman kasih sayang Allah. Jadi pada ketika saya zaman bahwa tanya panah dan isyarat. Pertama iman kada terkecuali lagi menyatakan bahwa diri Nur Muhammad. Yang kedua pihak yakini bahwa diri Nur Muhammad. Kan ini sudah zikir, sudah selawat. Sampai jarak gurus kumpul musyahadah Nur Muhammad, pandang diri Muhammad, rasakan bahwa diri Muhammad lebih abdal daripada musyahadatul af'al, lebih abdal daripada musyahadatul sifat, lebih abdal daripada musyahadatul asma, lebih abdal daripada musyahadatul zat, lebih abdal daripada zikir selawat. Makanya berhubung suara jarak gurus kumpul. Apa benarlah? Benar apa yang dikatakan beliau. Jadi pada ketika saya zaman bahwa tanya panul isyarat saja. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah putih. Itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Serahkan mandatnya kepada Syekh Saman. Lebih dari 700 tahun belum ada orang yang mampu memegang puncak wali kutub. Hanya Syekh Saman. Karena Syekh Saman kembali kepada yang mula-mula Allah jadikan. Itu puncak daripada diri kita, puncak ilmu. Yaitu dengan panah dan isyarat. Datang Nabi kita kepada Syekh Saman. Sampaikanlah. Karena tabiat dari Syekh Saman, beliau selalu mengajar di Masjid Nabawi. Disampaikan oleh Syekh Saman Ahmad Deli kepada murid-muridnya. Nama-nama amalkan. Sehingga diperlihatkan oleh Allah kepada Syekh Saman, ruhnya kembali sampai ke hadirat diri Tuhan dan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Oleh karena itu Syekh Saman berdoa, Rabbi habli, hai Tuhan, berikanlah kepada hamba wa atba'i dan pengikut-pengikut hamba nailan muna, supaya tercapai cita-cita di dunia. Cita-cita kita di dunia ala qabdatir rahmaniyah, agar diri kita dalam genggaman kasih sayang Allah. Apabila kita di dalam genggaman kasih sayang Allah, insya Allah walaupun kada bisa sifar diampuni oleh Tuhan. Ini cita-cita kita di dunia. Yang kedua, supaya di dunia ini nyaman aja, tapi mengalih menghadapi dunia nih. Lancar aja lah. Ini yang kita harapkan, wal maqasid, dan supaya tercapai tujuan kita supaya jangan dihisap. Bahkan gampang dihisap kan. Hartana mana periksa halal haram baikkan olahan selama hidup ini. Supaya ketika kita menjalani titian sirah mustaqim seperti kilat, dan tujuan kita itu siratul mustaqim. Kalau menurut dan kitab akhbar naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun perjalanan, kada semudah. Ada makayil atau makayil ini ada pos-pos, pos menjaga masalah mandi harus besar, menjaga tentang wudu, tentang sembahyang dan sebagainya. Kalau banyakkan pos kan hanya sampai pos 10 kurang. Nah, saya kira pertama kali dihisap nih. Yang kedua supaya menjalani titian siratul mustaqim seperti itulah. Ketiga, intinya harapan kita kembali roh sampai dan diterima. Kan itu ini maksud maqasid. Maqasid itu jamak dari maksudun. Kurang-kurang 3 tujuan. Tujuan yang pertama benar, kembali kepada ayat. Inna a'tainakal kautsar. Ada ayat Muslim kita baca. Inna
a'tainakal kautsar. Jadi jar Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu, kepada siapa yuk, ini kapnya ini ngaranya kap kita biar mufradiyah, maksudnya adalah Muhammad Rasulullah, bukan kepada yang lain. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu hai Muhammad al-kautsar, air telaga Kautsar. Ini karena diberikan oleh kita pada waktu andak sakaratul maut, rasa minum apa? Minum air telaga Kautsar. Syarbatan ani'atan la nazma'u ba'daha abada. Kada bakalan haus ya kita. Lawan awak waktu kembali kena gak kayak umur 33 tahun. Seandainya aku diberitakan kan aku berjanji bagian 2000 akhir kalau kebanjiran. Kan dia kemarin kenapa itu guru kecuali itu diberikan anum. Anum kayak umur 33. Makanya orang surga tuh kedenang Tuhan kan. Cuma anum kayak umur 33 mah stamina-nya, kegagahannya. Ini nantinya orang daftar tegak Kautsar kan masih stamina menjalani seperti kilat. Siapa mereka itu yang mendapat air telaga Kautsar? Ini menurut Al-Quran. Ini fasalli ya, ini Al-Quran fasalli. Nah, pertama arti fasalli sholat, sembahyang jangan tinggal. Ingatakan cara sembahyang pulang, jangan sembahyang 4-4-an aja kan. Itu aku di masjid Cina di Barat Bagaimana sebelah sini dulu kan bagian mulai ke masjid itu bau duduk astagfirullah ini kan sampai ke sini duduk basuh tangan ke sini aja karena gimana ke masjid ini umpat-umpatan kada mau belajar orang sampai umpat sah wudunya siapa yang bilang sah apabila kada sah wudu kada sah dua sembahyangnya kan. Jadi Nabi mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi ujian Nabi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi bila kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Ya jarang bari meluas-luasi lebang buritnya juga. Aduhnya aja kada beres. Ini belum diperiksa cara mandi hadas besarnya kan belajar dulu kan itu aja kada belajar. Udahnya sembahyang kayak apa sembahyangnya benar. Nah jadi waktu kita hendak sembahyang nih oleh Allah kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, bertakwalah atau beribadahlah. Wabtagu ilahi wasilah, carilah olehmu kepadanya waktu kita beribadah. Ibadah apapun yang kita lakukan disuruh oleh Tuhan jadi wasilah. Di waktu kita hendak sembahyang, oleh Nabi dikatakan Ati Sayyidana Muhammadanil berwasilah. Dengan siapa? Dengan Nabi sendiri. Jangan berwasilah lawan yang lain. Wasilah itu ada dua. Wasilah ada dua. Pertama wasilatul am. Ini artinya nih. Yang kedua wasilatul khos.
Nah, wasilatul am, apa arti wasilatul am? Nah, arti wasilatul al wasilatul ya. Al wasilah maksudnya arti daripada wasilah am, wasilah secara umum laki-laki dan perempuan. Rujuul mukmin, kembalinya seorang mukmin. Kita ini orang mukmin. Arti orang mukmin, orang yang percaya dengan adanya Allah dan adanya Rasul mukmin. Kembalinya seorang mukmin ila awali ma khalaq Allah, kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan. Yang mula-mula Allah jadikan menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah nur. Kembali orang mukmin kepada Nur Muhammad ini. Nah, apa yang kembalinya? Kembali kepercayaannya, keyakinannya, perasaannya bahwa diri Muhammad, kepercayaannya bahwa diri Muhammad, yakinnya pun perasaannya harusnya kalau ingin dalam keadaan zikir lawan supaya lepas daripada was-was atau godaan di dalam kitab Ilamuddin. Abu Said Al-Kharas di ketika hendak sembahyang diperlihatkan oleh Tuhan iblis berjoget-joget, makanya orang Mesir pun bernyanyi di panggung, di muka panggung lo kan sadar baginya berjoget-joget, maka telanjangan iblis jadi berjoget. Joget itu karena sembahyang nih. Pokoknya ayat, aku baca ayat-ayat, ujar Abu Said Al-Kharas ini. Walam yumalun, kada heran-heran iblis. Waktu asal aku ambil tongkat, ujar Abu Said ini. Pak adribah, aku pukul, takuh dipukul dengan tongkat. Sekali-kali orang kesurupan itu kan. Balimah banam kan tahan gitu ya. Pukul ditahannya, pernah memol kayak itu. Tak aku. Ditantang Abu Said Al-Kharis, inilah akhafu hajat. Ini ujar Abu Said Al-Kharis, inilah akhafu hajat. Aku kan takutan, artinya gini, kecoplosan iblis ini, tolak kecoplosan, ada sadar terucapkan di lisan. Ini kalimatnya nah. Ini kalimatnya sampai aku tulis, kamu kada percaya kadus. Ya, kalau aku ambil aja kemarin kan Will meminta waktu khusus 10 orang aja. 10 orang tanya jawab kasih. Pecoplosan iblis nih. Ini akhafu min nurin, aku hanya takut dengan nur yang ada di hati. Pada ketika itu sih apa tadi Abu Said Al-Kharas berzikir di hati, zikirnya ya nur ya nur. Bacaan Nabi aja. Ini kalimat makanya. Berzikir Abu Said Al-Kharas di hati dengan ya nur ya nur. Datang Nabi. Mujma tasimpun. Apakah dia jadi Nur Muhammad lah? Ini yang mula-mula Allah jadikan. Dan itu mula-mula diri kita kan. Ini beda. Kan beda. Pahjaba iblis soal bukan iblis pun tentara-tentaranya. Kita diperintahkan dengan berwasilah. Apa arti wasilah? Al-wasilatu
Rujukul mu'min ila awwali ma khalaqallah qabla asya. Wasilah ialah kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Apakah ada Nur Muhammad lah? Kembali ke Nur Muhammad diri kita. Pertama-tama kepercayaan jangan sampai ragu. Kedua yakini saya biasakan sudah zikir, sudah selawat. Dia kan karena Nur ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi. Hak kita harus rajin-rajin panal istiqraq, yakini rasakan diri Muhammad. Kalau diri ingin sempurna, Nur. Karena diri kada sempurna, kalau diri kada ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Ngaran Tuhan Allah, jujur ngaran Tuhan Allah. Ya kan? Rahman, Nur juga ngaran Tuhan kan. Nah ini yang perlu ketahui. Kita ini ingin kalau bisa al-mukasafah, kita buka semuanya, jangan sebagian aja. Kan aku sudah berkisah. Pak Guruan Guru Haji Tarmidi, ini takutnya Guru Tarmidi. Pagi kayak ini nah dibawa kemari, Guru Gusti Tamrin. Haji Tarmidi ini bisa berguru di Mekah. Menenek polon aku, alin hausin guru. Oh, yuk. Dibawalah ke sini nah. Sekalinya Guru Tamrin ini tak tukar kita aku mempelajari. Dan di kitab-kitab tasawuf ada juga, kadang naik kitab aku aja. Cuma sama-sama kada ingat si pengarang nih. Sama-sama kada ingat. Jadi yang itu pertanyaan Guru si Tamrin di sini hidup diam digambut gitu nah. Ini aja dipertanyakan tentang kepelakarayan. Ini orang ketujuh di ilmu. Dan keuntungannya ini juga anak ada di ketujuh ilmu di sini kada tahu kita di akhirat siapa. Ini pertanyaan beliau nah. Nah, as-syari'atu bila hakikatin antilah syariat tanpa hakikat hampa. Karena digambut di padang perumahan. Beliau melihat Bani Hampa kada dibotolin tidak. Dibuang orang. Karena beliau dibuat di kindai digatil awak, dijual kada payu, digiling kada bisi. Kan pandangan orang ahli itibar. Ahli itibar itulah. Supaya kayak apa diri ini buntung kan, selamat. Karena orang ilmiah, orang ketujuh di ilmu. Bujur-bujur belajar di majelis jangan kayak itu. Kayak apa maksud ilmu yang sebenarnya, maksud apa itu? Menyuruh aku orang mau cari murid. Apa sih aku bersuruh? Tahunya dia ini pernah menyuruh ke sini kada pernah. Siapa datang hidayah? Siapa datang ada hidayah itu aja aku prinsip. Itu urusan Tuhan bukan urusan aku kan. Nah kayak apa guru dia? Aku ambil pedol, aku tulis lagi betulis nih. Walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil haqiqat lebih nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Ahad aja, satu nama aja. Artinya satu nama diri Tuhan, satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Ada dua. Ini ngaran Tuhan di alam hakikat. Alam hakikat alam sebelum ada alam semesta. Satu ngaran aja nur aja. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala isman nabihi di alamil hakikat Nabi Muhammad. Tuhan memberikan nama diri nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Ahad aja, satu nama aja. Ahad ngaran di bahasa Arab kan Qul huwallahu ahad. Maksudnya satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Satu nama Nabi, satu diri Nabi. Nah, kata maksudnya yang benarnya ini orang dalam ilmunya supaya terbuka, supaya jangan terdinding dirinya.
Mujmal pada martabat wahdah. Simpulkan pada martabat wahdah. Apakah ada Nur Muhammad lah. Nah, disimpulkan pada martabat wahdah. Martabat wahdah ini martabat mujmal. Simpul. Bahwa diri Nur Muhammad. Itu artinya martabat wahdah. Bagi orang di martabat wahdah, anak isgar aja. Dan boleh bagi orang di martabat wahdah ada musyahadatul af'al. Boleh ada musyahadatul sifat. Boleh ada musyahadatul asma. Boleh ada musyahadatul sifat. Boleh ada berzikir. Boleh ada berselawat. Karena simpul di sini. Segala musyahadah ada, zikir ada, selawat pahamlah. Nah ini pakai orang bahawat. Karena jasanya iljamilah khawat bil wahdah. Lazimlah berkhawat dengan martabat wahdah. Kan ketika seseman bahawat kan panon isgalak itu martabat wahdah. Nah, ini dalam martabat 7. Martabat yang kedua dari martabat 7. Nah, pertama itu hak Nabi, lain hak lain kita tuh hak ta'ala. Lalu Nabi kan hak Tuhan yang maha tinggi. Lalu Nabi kita hak kita hanya di martabat wahdahnya aja. Itu panel lawan istiqra. Nah, kejelasannya nama Tuhan di alam hakikat hanya Nur. Nama Nabi di alam hakikat hanya Muhammad. Berjumlah pada martabat wadah. Itu kalau bahasanya waman jama'a bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya, faqad tahaqqa, sesungguhnya benar. Apa yang benar? Yang dipercayainya benar. Yang diyakininya benar. Yang dirasakannya benar, yang dipandangannya, yang dipandangnya benar. Benar yang diyakininya, benar yang dirasakannya, membuat dirinya juga benar. Apakah jasmani lawan rohani? Jadi dalam remurahnya ada sempurna diri. Kalau diri kan ada ngaran Tuhan, ngaran Nabi, ngaran Tuhan mana? Ngaran Tuhan di alam hakikat, lawan nama Tuhan di alam, nama Nabi di alam hakikat. Nah sekarang bahasa Banjarnya aja nih. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat. Kita ini di alam syariat atau di alam syahadah, alam nang nyata. Maksudnya yang kita lihat, kita raba, kita bijak, jarang bahari alam syahadah kalau Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat mulai dari Allah sampai subuh. Jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Tadulun Muhammad, tadulun ma'rifat ya. Jadi jangan guru sempurna ma'rifat sebelum mengenal kejadian diri itu benar. Karena asal diri kita tadi Nur Muhammad kan, Nur Muhammad mula-mula Allah jadikan belum ada langit dan bumi lagi, manusia belum ada, malaikat belum ada. Pertanyaannya jangan sampai itu Nur Panggil Tuhan aja nih. Ya jarak almarhum guru jangan parah ke di Tuhan dulu. Nabi kena akan memarahkan dia harus ke Mekah ke Madinah kah? Cari jadi Mekah di Madinah kada ada 7 bulan di Mekah Madinah itu bercari Tuhan kada tetamu. Bercari Nabi kada bertamu. Oh sekalinya nang dimaksud ini para keadilan Tuhan karena sebenarnya Nabi ada hubungan Tuhan lawan Nabi Nur ngaran Tuhan Muhammad ngaran Nabi. Apakah kita dapatnya lagi? Karena ini dalam panah lawan kalau kita ingin mendapat kemuliaan. Kalau kita ingin maksud kita nih karena kembali nih. Maksud pertama kan supaya jangan bisa. Maksud kedua supaya menjalani seperti kilat. Maksud terakhir kembali roh sampai dan diterima itu kan tujuan kita. Menandak sugi pegawai kalau jadi memborong menandak sugi. Ini kadang-kadang orang datang kan amalan sugi aku jangan disuri. Tapi ya anak sugi kan tidak sugi aku kan ada pedagang. Niat untuk menyampaikan aja ya kalau. Betul kalau ada pegawai kan mau bahas ya aku sudah mencoba. Ini aku karena diniati sudah hendak menyampaikan, yang menyampaikan apa adanya lah. Jadi kayaknya kita ingin tahu asyariat itu bila hakikat atilah syariat tanpa hakikat hampa. Ini bulik jangan sampai hampa. Kalau ngaran hampa, masuk ke kubur jangan ada dibawa-bawa. Ditanya muka nakir,
Kelabakan. Kalau ada yang di bawah-bawah tak lagi nah berani aja kamu kanan gitu. Di bawah kan. Apa istilah ini? Adul kah? Ada duit. Kalau ada beli. Nah, dan dia macam karena si tukang hisap. Nah, ya. Penjaga kita bertakin. Nah, ini kayak salah. Ini namanya kalau ada bekal kan. Kayak kita beli ke kampung ada begitu kan lucut di jalan. Kayak apapun lucut. Kan ada duitnya sigar juga kan nang sekedar beres semuanya lah. Nah, jadi kayak ini syariat yang pertama. Nama Tuhan di alam syariat ada berapa? Ada 90 nama. Bila hakikatin apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat, hampa. Cari dari 99 nama Tuhan, sekira-kira sama nama dengan nama Tuhan di alam hakikat, yang mana ya? Pasti jawabannya nur. Itulah maksud daripada nuran ala. Nah. Nur pertama ngaran Tuhan di alam hakikat. Nur yang kedua ngaran Tuhan di alam syariat. Waman jam'a bainahuma, kumpulkan keduanya. Kok baru dikatakan benar. Kumpulkan apakah ada nur lah. Ya kan? Jadi satu diri Tuhan, satu nama Tuhan. Kan sudah rajin kau jelaskan. Apabila dipandang pada hakikat bahwa itu nur, orang dulu mengatakan nur zat, bukan nama, sudah diri. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita. Sebenar-benar diri kita, jangan berubah. Jangan apa yang dikatakan Nabi. Kalau kita berubah, empat siapa kita? Ini masalah tajalli dan zuhur lah. Itu kena panjang kisahnya. Selesaikan ini dulu. Syariat itu yang kedua. Nama Nabi di alam syariat jumlahnya 201 nama. Bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Nabi di alam hakikat, atilah hampa. Cari dari 201 nama Nabi sekira-kira sama lawan nama Nabi di alam hakikat. Apakah ada Muhammad lah? Jadi itu yang dimaksud Muhammad fil awalin. Nah ini nah. Lawan Muhammad fil. Nah. Kayaknya tulisannya Muhammad fil awalin, Muhammad awal ini. Nah, kenapa awal ini? Kadang fil awali aja. Waktu itu bersado. Fil awal ini kita termasuk. Kalau fil awali, nah Nabi sendirian aja tempat kita. Pahamlah. Ini bahasa orang Bali, bahasa orang biasa, bahasa orang Nahu, bahasa orang ahli saraf, bahasa orang ahli mantik lawan Belanda. Awal ini jamak oleh kamu. Kita sama misalnya. Ya kan gitu. Ahadnya satu aja. Nah, ini awalin. Muhammad bil akhirin. Nah, kalau Muhammad ini bil akhir aja. Nabi sendiri. Bil akhirin ini kan jamak nih. Kawa kita hubungan di lawan Nabi. Pahamlah. Nah, ini yang perlu dipahami. Min fil awali Nabi seorang leja. Kadang-kadang kita hubungan dengan Nabi. Nabi diutus untuk menjadi rahmat. Bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat? Kalau kadang kita hubungan dengan Nabi sekarang, kan gitu maksudnya nih. Waman jam'a bainahuma aja. Barang siapa mengumpulkan keduanya. Ngaran Tuhan di alam hakikat. Dengan ngaran Tuhan di alam syariat, kumpulkan kan hanya nur nih. Ngaran Nabi di alam hakikat dengan nama Nabi di alam syariat hanya Muhammad. Kumpulkan keduanya, apakah ada Nur Muhammad lah? Ternyata Nur Muhammad diri kita yang sebenarnya. Berarti diri kita ada hubungan dengan Tuhan di alam hakikat, ada hubungan dengan Nabi di alam Tuhan di alam syariat, ada hubungan dengan Nabi di alam hakikat, ada hubungan dengan Nabi di alam syariat. Sekarang kita hidup di alam syariat. Kita ini hidup di alam syariat. Berlaku ngaran Tuhan di alam syariat. Berzikir la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya ini kan syariat. Kada kau tinggal syariat.
Ada orang berzikir Nur Muhammad, Nur Muhammad, dikatakan orang gila situ sini. Ini masalah diri, sebenar-benar diri, masalah keyakinan, masalah perasaan. Aku banyak orang mencela Nur Muhammad ini mati garing. Muhammad tuh karena Nabi Muhammad Nabi. Kenapa dicela-cela? Guru lagi, apok dia harus kenapa gerang dicela-cela karena Nabi seorang. Amun kada paham, kada kau bicarakan, kada saya bicara. Ya kan aku bukan di sini main banyak main keduaninya guru-guru banjal aku. Wah ini bilang aku lawan aku hantam tuh. Bila Pak Alimnya mati aku hantu-hantu nih ya satu-satu nih. Kada juga. Paham buju-buju dulu kayak pan di Maskawa ini kita sekolah kada sekolah Darussalam aku Darussalam ya kan. Dan aku ngaji bujur. Wal alim ngaji bujur, guru jangan mengaji bujur kada kaji-kajian kada. Jadi hal-hal kayak ini penting dipahami supaya nyaman kembali nih. Nyaman ternyata lurus sampai kembali roh. Kaji itu tujuan aku. Karena yang lebih dari itu untuk penyelamatan aja sebenarnya lah. Aduh jaguran. Aku alhamdulillah terdapat di Pelangkaraya kada dapat di Mekah. Darussalam itu dulu pada aku setahun pada Guru Jaya itu dulu Darussalam ke Mekah. Orang adangan tinggal meninggal sudah waktu bergabut bacaan guru tamrin di sini sudah meninggal guru yuk kada tahu. Kau takut haji termiji kada tahu juga bah ya kok. Kan kita Pelangkaraya ada di informasi kalau akan meninggal kada kajol datangnya aku kan ini benar berjalan sedikit menggah berjalan sedikit menggah kan. Ini hajian ini lagi siap lagi mana kajian ini kada pindah kada barokah pula hajian. Ini biar kada barokah di rumah aja mah enggak bersupan gini. Pokoknya pun tak diantar lagi apa menampakkan enggak penyakit tenang enggak. Bekas mana tadi? Nah ini jar seseman. Kemudian jar seseman kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan nih. Ini seseman ini luar biasa untuk kita semua lah. Apa jadi seseman ini? Nah ini sering diucapkan nama minka akrimna nah kalana. Nah bi ilmin ajalin wa amalin ila inqida'il ajal. Nah ini jar seseman dalam munajatnya lawan Tuhan. Ini kepentingan umat aja seseman. Tapi sedih malah doa lawan Tuhan. Ada aku malah di dakwah. Melalui dakwah. Sebab itu satu permintaan aku lawan Tuhan. Berikan jalan ya Tuhan. Supaya berdakwah ini lancar. Alhamdulillah lancar lah. Lancar aja tuh sampai ke Tuhan lancar. Baginya temandak di jalan karena aku meminta bujur. Makan sholat alhamdulillah. Aku udah minta nilai Tuhan. Nah, kayaknya dia restui oleh Tuhan. Nah, jadi dari sesaman wa minka darimu hai Tuhan kemuliaan. Akrimna muliakanlah kami. Ini menjadi sesaman. Kemuliaan pertama ala qabdati rahmaniyah. Agar kita dalam genggaman kasih sayang Allah. Minyak ada tak istighfar sak jadi diampuni Tuhan. Juga dosa kita apalagi beristighfar. Ada berzikir asa bujur pada istighfar sudah zikir. Ada berselawat sudah salah lebih abdul lagi daripada zikir lawan selawat. Ini kemuliaan kan berani aja nih gini lah. Rasakan yakini. Jadi Syekh Saman pada ketika minta muliakan lawan Tuhan, Syekh Saman dia dapat hidayah dari Tuhan atau petunjuk lah. Karena Syekh Saman mengharapkan ilmu yang mana bisa jadi mulia atau amalan yang mana bisa jadi mulia, kan itu aja harapan. Ilmu dengan amal aja yang diharapkan sesama. Timbullah hidayah dari Tuhan bi ilmin ajalin untuk mendapatkan ilmu tafsirnya menurut Syed Amin Negeri Mekah. Ujar mu'alim syukur tuktiram bi ilmin hakiki. Untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat.
Apa arti ilmu hakikat? Ilmu itu artinya tahu. Sebagai seorang muslim harus tahu kalau ingin mulia. Mulianya di sisi Tuhan. Hanya artikan hakikat. Hakikat itu artinya sebenar-benar diri. Jadi kan ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani atau rohani? Masalah ini masalah hakikat. Pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad SAW. Ini menurut Nabi bukan menurut pendapat. Menurut pendapat itu kan mengalih aja. Kadang menjamin pendapat. Karena ujian Nabi kita lah Nabi ya wala Rasulullah ba'di. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudahku. Rasulullah. Nabi lah. Kalau untuk memacu telah berpacu dalam melodi boleh aja kan. Silahkan memacu supaya rajin. Tidak masalah. Oleh jadi rajin karena ini najar Nabi ya rajin itu boleh aja. Tapi kalau menjadi keyakinan lain lagi ceritanya. Ya kan? Ini kan masalah keimanan, masalah keyakinan. Masalah keimanan, kayak masalah Tuhan Nabi aja. Bukan orang lain maksudnya. Nah. Untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Ilmu mengenai masalah sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi hanya satu adalah daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad ini belum Allah jadikannya, belum ada ilmu. Ayo kebetulan dari mulai lah malaikat saja belum ada, manusia juga belum. Setelah diciptakan dunia nih, diciptakan penghuni manusia di sini timbul ilmu nih. Apa berkisah di hadapan panwil kasih nih dengan 10 orang pakar-pakarnya nih. Kemarin bisa aku mencari arti daripada ikhlas 16 butin kok kumpulkan ke pengarang aku periksa aku terbaik ini berbahaya nih karangan orang mati kepada berbahaya pusing kalau orang baca mana iyanya pusing orang berbahaya kok kubakar dia ada pentingnya. Ini kami sih kubakar. Ngalih banget. Mana aku bisa kayak itu kan. Di hadapan kanwi atau orang bedahi, orang intelek ya kok. Pas kalau kayak gini tegas saja. Betul kayak ini kan. Kubakar. Kalau aku bicarakan. Ku ambil kesimpulan. Ya kan. Diri pasti Nur Muhammad aja. Diri pasti Nur Muhammad aja kan. Karena lain belum ada. Pendapat belum ada. Hanya paham bagian S3 berapa di hadapan aku. Nah ini kan diterima akal nih. Ini pengarang kitab ini dosen-dosen baharinya di Mekah di Mesir itu nah dosen-dosen nah bola pakai pelajaran beredar kali ke Indonesia dibaca orang ke Indonesia lapar kayak itu. Yang dosen kayak ini, dosen kayak ini. Ambil aja lah kesimpulan. Nah, jadi untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat. Wa amalin, ini tulisannya wa amalin. Amalkan. Kalau untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, namanya amal hakikat. Amal hakikat, amal masalah dasarnya ilmu hakikat. Ilmu yang permasalahan sebenar-benar diri. Amalnya yakin dirasakan. Yakin dirasakan. Jangan yang di kanan kalau ingin mendapat kemuliaan. Kemuliaan sudah dijelaskan mendapat air telaga Kausar. Waktu hendak sakrat. Aman dari huru-hara. Kada dihisap menjalani titian siratul mustaqim seperti kilat sampai kembali roh diterima dengan rahmat kemuliaan yang kita peroleh. Nah, hendak jadi bupati calon bupati. Tapi kan pengaruh kedudukan kan bahaya Oke lah kalau di dunia di sana makan-makan kan diajar orang dia mengatakan lah kayak apapun diajar orang. Ila inqidail ajal ujar sesaman sampai akhir hayat kali ini mendapatkan jalannya panai segera aja sekalinya. Nang cocok kalau ujar sesaman wa minka akrimna. Dari buhay Tuhan kemuliaan. Muliakanlah kami. Untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat.
ilmu tentang masalah sebenar-benar menurut Nabi jangan menurut pendapat. Daripada nurani, yakini rasakan, amalin, amalkan, kan cara mengamalkan kada sulit. Beranai, yakini rasakan diri sudah lebih daripada zikir, sudah selawat, sudah, ya kan lebih dari segala musyahadah. Yang dikaji aku kesini musyahadah, bohong. Mudah-mudahan aku ketawakan. Cuma benarnya aja ya. Lebih abdul, lebih baik katanya. Ila inqidail aja caranya pertama yakini rasakan santai aja. Nah cuma kalau kita berjalan kendaraan nih jangan kalau terujuk murah. Cukup cara pengertian aja. Kalau kan ini caranya di tempat khusus saja caranya benar. Kalau kita berdagang, orang kada mendengarkan, nah orang kada payu pula. Karena kalau sudah sampai asik lah, mama sudah sampai asik lah. Diberikan Tuhan hidayah mencapai tingkat asik lawan Muhammad. Dasar kada tahu lagi lawan orang-orang menikmatnya luar biasa. Nah kalau sampai ke sana si Mekan habis kena orang datang menjahit ke daerah-daerah. Wah sombong mana ini ditakutkan. Jadi cocok aja di tempat tertentu, waktu tertentu, jangan mandi. Nah, kalau aku aja kan kemarin ke Banjar lah, berapa Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah. Aku badan aja nah di belakang udah untuk pulang karena kan ini menyupir berdua nah, coba jangan mendana sini. Apalagi sampai asik, sudah asik. Itu kan luar biasa kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita untuk mendapatkan menurut versi Islaman dan sumbernya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai di sinilah kita sambung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita diminta nih baca Fatihah 4 lah untuk almarhum Haji Muhammad Yahya bin Haji Basri bin Haji Sasidi bin Haji Masaid bin Haji Said. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati bil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Bisudurin nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al asisa ma qana'na min al-Qur'anil qadim ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila hadrati almarhum Haji Muhammad Yahya bin Haji Basidi bin Haji Sahib bin Haji Sahib. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jilli rahmatan wa syafa'atan wa di'a wa nura wa bahjatan wa surur ala ahli kubur min rahmatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan liman istama'na hahuna bisababihim. Allahumma ja'allahum bid'an lahum minan nar berkatan lahum minan nar sitan lahum minan nar wa jaban lahum minan nar. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum faratan min farin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.